menjadikan orang yang tidak mampu menjadi imam diangkat sebagai imam. Ini kemarin sudah kita baca. Artinya kalau kita mau mengangkat imam, urutannya dalam hadis Nabi sudah ada. Yang pertama adalah aqra, yang bacaannya paling baik. Kalau bacaannya sama-sama baik, fa'alamuhum bisunnah, yang paling faqih. Kalau sama-sama faqih, sama-sama paham tentang ilmu fikih, ilmu sunnah, maka dicari yang fa'aqdamuhum hijrah, yang paling dulu hijrah atau yang paling takwa. Paling takwa di sini kita tidak bisa melihat hati, tapi yang kita lihat yang dohir, yang sering hadir di masjid lebih awal, yang sering membaca Al-Quran, yang sering infak, yang kita lihat dohirnya, karena kita tidak bisa melihat dari sisi hati batin. Yang kalau datangnya lebih awal waktu ke masjid misalnya, fa in kanu fil hijrah sawa, jika dalam hijrah sama atau dalam ketakwaan sama, maka fa aqdamuhum sinnan, baru pilih yang paling tua. Jadi tua itu alternatif terakhir ternyata, bukan alternatif pertama. Dalam mazhab Syafi'i lebih utama mana? Bacaan bagus dengan faqih, lebih utama faqih. Namun dalam hadis ini, keumuman hadis, lebih utama yang aqra, yang bacaannya lebih bagus. Dengan catatan yang bacaannya bagus tadi paham hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan menasihatkan yang menjadi imam adalah hendaknya orang yang paling banyak hafalannya. Jadi hendaknya orang yang paling banyak hafalannya. Jika tidak mendapati seorang pun yang lebih banyak hafalannya, maka mereka akan menunjuk orang yang dianggap paling banyak. Sebagaimana juga diceritakan oleh Amr bin Salamah, yang ia menyebutkan bahwa ayahnya ketika tiba di sisi Nabi maka berkata, hendaknya orang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalannya. Setelah diperhatikan, tidak ada yang lebih banyak hafalannya dibandingkan orang ini, yakni Amr ibn Salamah. Dalam hadis disebutkan yakni Amr ibn Salamah yang saat itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Waktu itu usianya masih 6 atau 7 tahun, maka dia ditunjuk menjadi imam. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat tentang anak yang belum balik menjadi imam. Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menyebut boleh menjadi imam dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Tapi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu boleh menjadi imam sholat wajib, karena pengalaman pribadi beliau yang hafal Quran sejak umur 6 atau 7 tahun, dan beliau di usia yang belum balik sudah menjadi mufti, sudah menjadi ahli fatwa. Otomatis beliau juga sudah menjadi imam padahal belum balik. Jadi Imam Syafi'i itu sudah jadi ahli fatwa tapi belum balik, sudah paham hukum-hukum tapi belum balik, dan sudah hafal Quran padahal usianya kalau hidup di zaman kita ini masih belum masuk SD kelas 1. Tapi sudah hafal Al-Quran, dan menunjukkan betapa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang cerdas. Karena anak-anak kita di SD begitu diajari Quran begitu di usia segitu ya tidak gampang. Itu padahal sudah hafal, padahal umurnya masih 6 atau 7 tahun. Kadang-kadang jangankan yang 6 atau 7 tahun, kita yang sudah dewasa saja ketika ada tugas untuk menghafal begitu, kena depan hilang belakang, dapat belakang hilang depan, kena kepala hilang ekor, kena ekor hilang kepala, kena pucuk hilang bongkot, kena bongkot hilang pucuk.
Baik. Jadi menurut jumhur ulama, anak yang belum balik bisa menjadi imam dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat wajib. Meskipun Imam Asy-Syafi'i membolehkan berdasarkan kepada pengalaman beliau, tetapi mayoritas ulama menyebut hanya dalam sholat sunnah. Maka satu kesempatan yang baik ketika di bulan Ramadan, anak-anak kita yang mondok baru pulang itu bisa dikasih tempat sebagai bentuk kaderisasi, yaitu diberikan tempat, diberikan kesempatan untuk ngimami sholat taraweh meskipun isyaknya orang lain. Jadi yang ngimami isyak di sini bisa Pak Wanto begitu, nanti yang tarawehnya Mas Arsyad, putranya Mas Fakih. Nah, kenapa? Karena dibolehkannya anak yang belum balik menjadi imam. Karena kalau tidak dibiasakan sejak dini, itu kalau sudah terlambat membiasakan, berapa banyak lulusan pesantren itu tidak biasa ya ngimami. Nah, tidak biasa ngimami. Ada pula yang tidak biasa ceramah, tidak biasa ngasih kajian. Bahkan ada yang ketika lulus dari pesantren itu ilmu agamanya tidak disampaikan kepada yang lain, tetapi memilih untuk mengabdi di bidang yang berbeda. Lulusan pesantren jadi tukang servis komputer. Boleh tidak? Ya boleh saja. Hanya saja idealnya ilmunya tetap disampaikan. Sembari jadi tukang servis komputer, ngajar ngaji. Nah, kan bagus itu. Ada yang lulusan pesantren ternak ayam, boleh tidak? Ya boleh saja, tetapi tidak melupakan bahwa dia punya ilmu agama untuk bisa seperti ngimami di masyarakat, ngajar TPA, memberikan kajian, memberikan kultum. Bahkan saya punya kenalan itu sejak lulus dari S1 Timur Tengah loh, dari pesantren dari kecil S1 Timur Tengah, pulang belum pernah ngasih kajian. Jadi milih buka usaha. Jadi milih buka usaha. Baik. Jadi eman-eman ilmunya. Ada yang pulang dari pesantren milih bisnis online misalnya, dan seterusnya. Boleh enggak? Boleh. Tetapi sebagai bentuk kaderisasi dibiasakan sejak dini, sehingga ketika pulang dari pesantren, pulang dari menimba ilmu, sudah terbiasa ngimami, sudah terbiasa memberikan kajian, sudah terbiasa untuk memimpin masyarakat untuk belajar ilmu agama, sehingga tinggal melanjutkan, sehingga perlu dikasih kesempatan oleh tokoh-tokoh setempat sebagai bentuk kaderisasi. Ya, tidak hanya yang tua saja yang maju, tapi juga dikasih kesempatan yang muda. Bisa jadi yang muda tadi akro, bacaannya lebih baik, hafalannya lebih banyak, dan belum tentu yang tua hafalannya lebih baik, belum tentu bacaannya lebih baik.